Kembali lagi masih bersama Hat Media. Ini kita mulai ke satu tempat di mana tempat ini tuh mempunyai histori yang sangat creepy. Kami menuju ke suatu sendang yang dimana sendang itu katanya ada sesuatu yang sangat bikin bulu kuduk merinding. Tapi kita lihat saja nanti di sana ada apa. Oke. Oke. Ini kita sudah perjalanan. Ini lokasinya dekat dengan perumahan. Ini namanya Sendang. Kita mau survival, tidak survival sih, explore saja di suatu tempat yang dimana tempat ini katanya mistis banget, ada sesuatunya. Apakah benar adanya? Di sini banyak tanaman bambu, banyak tanaman bambunya. Wow, ini kayaknya rumahnya baru sih, mau dibuat tapi belum jadi. Tapi kok sendiri di sini, berani sangat, berani sekali. Itu apa itu? Ini saya ditemani teman saya, Kang Mas Khair. Dia juga punya channel namanya Kang Mas Khair Creepy Time, bisa kalian subscribe. Ini banyak tanaman kelambu dah. Sumpah berkabut. Ini tanaman bambu semua. Mungkin di situ sudah sungai. Oh iya, benar, di bawahnya ada sungai. Dulu konon katanya di sini tuh ada satu sosok berwujud nenek-nenek, di mana nenek tersebut kalau berjalan sering membunyikan suara kentongan. Tahu kentongan kan? Yang dibuat ngeronda itu toh, kentongan. Wow. Kita sudah sampai di lokasinya, tapi sendangnya ada di sana tempatnya. Tanda-tandanya kalau nenek tersebut ada, itu sering kedengaran suara kentongan berkeliling di sekitaran desa sini. Tapi kita buktikan apakah benarnya ada sosok tersebut. Kita langsung menuju ke tempatnya, sendang nenek-nenek. Ini bentuk sendangnya. Ini dikasih apa? Dikasih ini ya, bis, bukan bis yang ada di kota. Ini bis seperti ini, tapi bis untuk buat sumur. Ini gunanya untuk supaya genangan air yang di sana tuh, genangan air yang di sini ini jika penuh tidak langsung masuk ke sendang ini. Jadi dalamnya itu kualitasnya terjaga airnya. Ini kan air keruh, ini air kotor keruh. Kalau ini masuk ke sini, ke dalam sendang sini, takutnya itu kotor, airnya kotor. Kita lihat dalamnya seperti apa di bujurnya.
Wow. Wah. Ini sangat rumput sekali itu. Sepenjuru kanan kiri. Ternyata dangkal. Dangkal teman-teman. Ini tidak dalam, saya kira dalam. Wow. Cukup creepy. Lumayan agak creepy. Kita tutup lagi. Oke. Sudah. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasinya. Disinilah tempat perwujudan dari sendang Nyai Timbrah. Tepatnya di desa apa? Dusunnya Karangsari, desanya Banyumeneng. Oh, dusun Karangsari, desa Banyumeneng. Kita mau tanya sama teman saya ini tempatnya atau tempat tinggalnya itu berada di sekitar sini, dekat sama sendang ini. Mungkin dianya bisa memberi kita informasi tentang seperti apa itu cerita histori dari Nyai Timbrah tersebut. Bisa dijelaskan Mas, ini ciri-ciri kemunculannya itu seperti apa? Ya, saya akan cerita. Jadi ceritanya itu dari orang-orang terdahulu ya. Itu waktu itu tempat sini itu masih hutan Gong Liwang Liwung ya, istilahnya Gong Liwang Liwung itu masih wingit, masih sunyi. Nah itu ada orang yang datang, itu seorang wanita yang datang untuk membuka lahan di tempat sini gitu. Membuka lahan di tempat sini dan lama kelamaan tempat sini itu menjadi sebuah pemukiman, dan apa itu istilahnya, wanita tadi itu dianggap sebagai danyang dari dusun sini ya. Jadi danyang dari dusun sini. Tahun berapa Anda nggak tahu? Kalau tahunnya saya nggak paham, karena itu tahunnya nggak paham, mungkin masnya ini sekali. Belum lahir. Karena gini, makam dari Nyai Timbrah itu tidak ditemukan di mana lokasinya itu nggak ada makamnya. Cuman yang masih ditemukan itu kan petilasannya saja berupa berarti ini sendangnya petilasan. Petilasannya dia. Ini guys, berarti sendang ini itu petilasan dari Nyai Timbrah tersebut. Oke. Nah, Nyai Timbrah itu dia itu menurut masyarakat sekitar ya. Jadi perwujudan dari Nyai Timbrah itu digambarkan sebagai wanita tua. Wanita tua yang kalau kita beruntung bisa melihatnya secara langsung, itu katanya itu wanita tua itu atau nenek-nenek itu dia sedang menarik belara ya. Belara itu pelepah pohon kelapa. Daun kelapa kering yang masih di tangganya itu ditarik, dia jalan sambil narik itu. Dan wujud yang lain itu digambarkan sebagai nenek-nenek yang sama, cuman beliau itu membawa obor. Obornya itu terbuat dari belarak tadi ya, belarak yang diikat terus dibakar ujungnya gitu menjadi obor. Dan yang wujud dari yang lain itu masih nenek-nenek, dia menggendong keranjang kecil ya atau senek itu, dan di dalam keranjang itu terdapat kentongan, ada semacam kentongan gitu, karena orang dulu kan kentongan seperti yang di pos-pos ronda itu kan, kentongan ya, kentongan kayak gitu, tapi itu kentongan yang dipegang itu. Dan suara kentongan itu berpindah-pindah dengan begitu cepat dan suaranya nyaring. Itu suaranya jauh lebih bagus daripada kentongan hansip. Wow. Jauh lebih bagus itu. Lebih bagus guys. Nah, karena pengalaman saya itu pernah ya, saat mencari belut itu bersama kawan saya di sawah itu mendengar suara kentongan itu di pojok sawah. Lalu dengan waktu yang cepat itu suara kentongan itu berpindah. Ya, berpindah dan berpindah, semakin lama semakin mendekat. Dan ketika bertanya-tanya kepada orang yang tua, terdengar ada suara kentongan di tengah malam, itu apa itu?
Nah ternyata dari pihak orang tua itu menceritakan kalau itu mungkin dari kemunculan Nyai Timbra. tadi. Oh, Kemunculan Nyai Timbra. itu guys. Jadi historinya seperti itu. Mungkin Mas sendiri pernah ngalami itu ya? Sering. Kalau Tuh, kadang di pernah malam-malam tertentu itu masih sering mendengar suara kentongan itu. Meskipun di dalam rumah itu kan, karena rumah saya itu dekat sawah ya, dekat sawah, jadi suara kentongan itu kadang sering terdengar di malam-malam tertentu gitu. Sebenarnya malam apa Mas? Biasanya itu kayak Minggu Legi, terus Jumah Kliwon, itu biasanya sering ada suara kentongan yang Loh, berpindah-pindah. ini malam 1 lagi loh. Minggu Legi. Berarti Ya. ini Minggu lagi. Oh iya Ki. Ini satu manis ini. Satu manis. Tapi kegunaan dari ini apa Mas? Kegunaan ini sendiri apa? Sendang. Untuk apa? Nah waktu itu kan zaman dulu kan kadang yang namanya air itu mahal. Betul. Air itu mahal dan kemarau panjang itu kadang orang mencari air itu di sungai itu sambil mereka itu masyarakat membuat kowaan di sungai untuk diambil airnya. Sedangkan di Sendang, Berarti buat galian ya, untuk di Sendang ini itu selalu ada air meskipun itu kemarau yang panjang, selalu ada airnya. Berarti air ini tuh dulunya buat Ya Mengikuti diambil penduduk sini. penduduk sini. Ya, jadi penduduk sini dulu sering mengambil air itu menggunakan apa itu namanya kelenteng atau apa yang kayak guci yang biasa dipanggul itu. kendil. Kok kendil apa? Kelenteng atau apa itu. Nah, pokoknya gitulah. Ya, ambil air untuk ya kebutuhan sehari-hari dulu masyarakat Karangan Sari itu mengambil air dari tempat sini, bahkan dari desa tetangga, dari desa Kebon Batur itu kadang juga mengambil air di sini. Nah kalau misalkan tadi yang kamu itu ngambil sud di sana itu ada sungai kan? Ada. Nah perbatasan sungai itulah sini desa Banyumeneng, situ desa Kebon Batur, sudah masuk Kebon Batur situ. Jadi bener yang tadi itu sungai. Yang tadi itu sungai guys. Nah di Karena seberang sungai itu masuk bersebelahan desa Batur. Karangsari sama desa Kebon Batur. Desa Banyumeneng sama Kebon Desa Batur. Banyumeneng sama Kebon Batur. Oh. Terus ada apa lagi yang sering didengar? Mimpi. Ya. Mimpi. Ada mimpi juga. Pernah mimpi. Anak awakmu barang ning mimpiku deh. Dapat dia. Jadi saya tuh pernah ngimpi itu saya bersama Yuhat juga bersama kawan yang lain itu sedang belusuan ya, membawa pistol senapan angin tuh ya untuk berburu binatang gitulah. Wow. Nah, jadi ceritanya tuh gini, di dalam mimpi itu gambarannya di tempat sini itu bambu-bambu, dikelilingi bambu, dan saya itu sedang membidik burung derkuku gitu ya, membidik burung membidik burung terkukur. Nah, terkuku. Terkuku lah. Nah tiba-tiba di dalam mimpi itu muncul nenek-nenek itu bilang, ojo bedil ning lokasi kene, ojo bedil ning lokasi kene. Nah itu dalam bahasa Indonesianya tuh jangan berburu di tempat sini gitu. Nah terus di dalam mimpi saya itu Yuhat ini dia itu bertanya kepada sosok nyai yang ada di mimpi saya itu, bertanya-tanya, lalu si nyai itu dia itu menceritakan sejarah saat tempat sini masih wingi, terus ada pendatang orang-orang berkulit putih berambut pirang, dia menceritakan masalah tentang itu. Terus Zaman penjajahan berarti ya? Mungkin bisa jadi menceritakan ada orang-orang kulit putih yang datang, terus ada menceritakan lagi orang-orang berkulit kuning tapi agak pendek, cuman jauh lebih kejam daripada orang yang berkulit putih tadi itu. Orangnya berkulit putih jauh lebih kejam. Katanya itu seperti itu. Sainere chat. Ya mungkin orang Jepang tadi itu yang datang. Sainere. Nah dia bercerita panjang lebar, cuman dalam mimpi itu saya tidak begitu fokus ya mimpinya. Saya masih fokus melihat binatang-binatang itu. Terus di akhir mimpi itu Yuhat ini bertanya kepada si nenek tersebut, Mbah lah jenengan iki asmane sinten gitu.
Nah terus si nenek itu dia menjawab, nggih aku iki sing arane Nyai Timbrah gitu. Sontak di mimpi itu saya langsung lari ya, saya terbangun dari mimpi itu terengah-engah nafasnya karena saya tahu Nyai Timbrah itu adalah sosok danyang, sedangkan Yuhat bukan asli orang sini itu ya dia nggak lari, nggak tahu Nggak apa-apa. tahu apa-apa Ya, soalnya. kamu nggak tahu apa-apa. Saya tidak tahu itu bahwa itu ada danyang Ya, dari danyang dari dukus ini. Bekasi. Oke, itu sekilas dari histori riwayat atau petilasan dari Nyai Timbrah. Karena saya bukan orang sini, jadi tidak tahu. Ini mungkin beliaunya, teman saya ini, Kang Mas Khair, lebih tahu dari saya. Bisa subscribe juga di channelnya Kang Mas Khair Creepy Time ya Mas. Creepy Time. Kang Mas Khair Creepy Time, bisa like, komen, juga share dalam video ini juga di channelnya Kang Mas Khair. Oke, mungkin itu dulu cerita hari ini, konten hari ini. Ambil yang positif, buang yang negatif. Gitu ya Mas. Ya. Oke, kita akan lanjut ke tempat-tempat yang konon katanya itu punya histori yang sangat creepy sekali. Oke, sekian dulu. Mungkin ini juga sekalian closing dari konten hari ini. Kalau kalian suka bisa like, karena suka like, komen, share, juga subscribe jika mau berlangganan di channel saya Hard Media Official. Kurang di slogan. Slogannya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.